Presiden Prabowo Subianto apresiasi dukungan penuh Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Harga minyak mentah dunia diprediksi tembus $120 Amerika per barel imbas perang Iran-Israel. Pemerintah Jepang kerahkan pesawat militer ke Djibouti untuk evakuasi warganya dari Iran dan Israel. Ya, kembali bersama kami dalam Prime Market Highlights pemirsa, dan tentunya kita saat ini sudah di hari Jumat ya Vin ya. Menjelang weekend ya. Menjelang weekend nih, kayaknya hawa-hawa weekendnya sudah mulai terasa. Vina, ada rencana apa weekend ini? Kalau weekend biasanya sih mau workout ya, karena Wow. Senin sampai Jumat kadang nggak sempet, jadi usahain untuk weekend tuh biasanya olahraga. Oke, workoutnya apa sih Vin kalau boleh tahu? Kadang ikut-ikut kelas pilates atau enggak lari sih, paling gampang ya lari ya. Dan Lari juga ya. Ini kayaknya Vina tipe-tipe yang lari gear-nya lengkap nih ya Vin ya. Ada mulai dari earbuds, kemudian juga jam smartwatch. Itu pakai gitu-gitu juga nggak sih Vin? Karena Fajar, prinsip aku skill belakangan, yang penting alat lengkap. Wah, Vina ini ternyata anak-anak Jaksel nih ya, yang kayaknya di GBK sudah pasti ada tuh manteng di Ada. setiap Sabtu Minggu. Oke lah, ini jadi pemicu saya juga Vin untuk kemudian bisa ikutan juga lah ya, minimal untuk olahraga, minimal lari nih di Sabtu Minggu. Mungkin Anda juga akan menggunakan ataupun mengoptimalkan waktu weekend Anda pemirsa untuk olahraga, tapi juga Anda tentunya bisa mengikuti informasi terbaru di IDX Channel, dan salah satunya pemirsa, Anda juga bisa menyaksikan live streaming kami di idxchannel.com. Dan bersama saya Fajar Wayong. Dan saya Vina Munawar, inilah Prime Market Highlights. Kita ke informasi pertama pemirsa. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg, Rusia. Pertemuan ini menjadi bagian penting dalam rangkaian kunjungan resmi Presiden Prabowo ke Rusia dan partisipasinya sebagai tamu kehormatan dalam Saint Petersburg International Economic Forum 2025. Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan penghargaan atas dukungan penuh Rusia terhadap keanggotaan Indonesia di BRICS. Kepala negara juga menyoroti semakin eratnya intensitas hubungan bilateral Indonesia-Rusia. Saya juga menyampaikan terima kasih kepada Presiden Putin dan pemerintah Rusia atas dukungan Rusia terhadap keanggotaan penuh Indonesia dalam BRICS. Saya juga menyambut sangat gembira telah disepakati antara Indonesia dan Rusia dalam peranan kita dalam Eurasian Free Trade Area, Economic Union, Eurasian Economic. Pemirsa, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut hubungan ekonomi antara Indonesia dan Rusia menunjukkan tren positif berdasarkan volume nilai dagang yang melonjak 40% dalam 4 bulan pertama 2025. Putin mengatakan neraca dagang kedua negara yang kian positif menandai posisi Indonesia sebagai salah satu mitra dagang utama Rusia di Asia Tenggara. Adapun total nilai perdagangan Indonesia-Rusia pada 2023 sebesar 4,3 miliar dolar Amerika Serikat diperoleh dari transaksi di sektor perdagangan dan pangan. Putin juga menjelaskan bahwa Rusia telah memperluas pasokan gandum ke Indonesia, sementara produk pertanian Indonesia juga semakin banyak memasuki pasar Rusia. Hubungan bilateral antara dua negara kita berkembang secara tradisional berdasarkan pada prinsip kepercayaan dan persahabatan. В текущем году мы отмечаем 75 лет установления дипломатических связей. Tahun ini kami merayakan 75 tahun menjalinnya hubungan bilateral. В свое время наша страна активно содействовала становлению индонезийской государственности, укреплению позиции молодой республики на международной арене. Negara kami memfasilitasi proses pembangunan kenegaraan dan mendukung penguatan posisi Republik Indonesia yang muda di arena internasional. Ya, usai menggelar pertemuan bilateral, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerjasama bilateral di Istana Konstantinovsky, Saint Petersburg.
Adapun salah satu nota kesepahaman yang disaksikan mengenai kerjasama Badan Pengelola Investasi Danantara. Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Federasi Rusia Vladimir Putin menyaksikan langsung prosesi pertukaran sejumlah dokumen kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Rusia di Istana Konstantinovsky, Petersburg. Adapun daftar dokumen kerjasama yang diperuntukkan meliputi 1. Persetujuan antara Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Republik Indonesia dan Kementerian Sains dan Pendidikan Tinggi Federasi Rusia tentang kerjasama di bidang pendidikan tinggi. 2. Memorandum saling pengertian antara Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan Kementerian Perhubungan Federasi Rusia tentang kerjasama di sektor transportasi. 3. Memorandum saling pengertian antara Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia dan Kementerian Pengembangan Digital Komunikasi dan Media Massa Federasi Rusia tentang kerjasama di bidang pengembangan digital dan media massa. 4. Nota kesepahaman antara Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara dan Joint Stock Company Management Company of Russian Direct Investment Fund. Selain itu, dalam pertemuan tersebut, Presiden Putin dan Presiden Prabowo juga telah menyepakati deklarasi kemitraan strategis antara Federasi Rusia dan Republik Indonesia. Tim Liputan, IDX Channel. Badan Pengelola Investasi Danantara akan mengkonsolidasikan seluruh induk anak dan cucu BUMN dari awalnya 888 perusahaan dipangkas menjadi kurang dari 200 perusahaan. Danantara akan memasuki tahapan konsolidasi bisnis yang dimulai dari 4 hingga 5 industri, salah satunya sektor konstruksi alias BUMN karya. Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia akan mengkonsolidasikan seluruh induk, anak, dan cucu BUMN dari awalnya 888 perusahaan dipangkas menjadi kurang dari 200 perusahaan. Menurut COO BPI Danantara, Doni Oskaria, banyak perusahaan BUMN dengan model bisnis yang sama namun tidak kompetitif, lantaran ukurannya terlalu kecil. Doni menyebut di sektor logistik terdapat 18 perusahaan BUMN dan di industri asuransi terdapat 16 perusahaan dengan model bisnis serupa. Doni mengakui konsolidasi BUMN tersebut tidak bisa dilakukan sebelum adanya Danantara karena tidak ada interkorelasi. Melalui kepemilikan terhadap seluruh aset dan dividen BUMN, Danantara Asset Management akan lebih fleksibel melakukan merger dan akuisisi. Kita menilai kembali bisnis plan daripada perusahaannya, kemudian forecastingnya, industrinya, dan dalam pemberian equity injection kepada perusahaan-perusahaan itu tentu kita memiliki parameter yang cukup ketat ya. Dan tentu saja ini bagian daripada roadmap Danantara ke depan, sektor-sektor mana saja, kemudian juga seberapa besar jumlah injeksi equity yang kita berikan. Itu semuanya melalui proses yang berlapis yang sangat ketat, dan tentu saja berharapkan kemudian penempatan modal ini membuat perusahaan itu menjadi besar dan memberikan kontribusi yang lebih baik lagi kepada Danantara. Pada tahun 2025 ini, Danantara akan memasuki tahapan konsolidasi bisnis yang dimulai dari 4 hingga 5 industri. Salah satunya sektor konstruksi alias BUMN karya. Nantinya BUMN karya yang awalnya memiliki banyak lini bisnis seperti properti, konstruksi, jalan tol hingga listrik akan difokuskan menjadi satu bisnis inti di masing-masing perusahaan. Dari Jakarta, Tim Liputan, IDX Channel. Wah, dari hampir 900 BUMN ya dipangkas menjadi sekitar 200-an ya. Dan ini bukan cuma efisiensi ya, mungkin pemangkasan besar-besaran yang sepertinya BUMN terlalu gemuk ya sebelumnya. Dan semoga saja dengan efisiensi seperti ini BUMN tersebut bisa lebih fokus dan juga lebih sehat dan juga tidak tumpang tindih ya bisnisnya. Ya, ini sebetulnya agenda yang memang sudah juga kemudian diinisiasi oleh Kementerian BUMN di era Erick Thohir begitu ya, Vin ya. Kemudian ini dilanjutkan di Danantara, meskipun kemarin juga saya agak sedikit mengutip soal Danantara yang meng-highlight kasus korupsi di sejumlah BUMN. Tapi entah kenapa di pikiran saya seperti Danantara ini menyentil Kementerian BUMN yang kemarin dipimpin Erick Thohir. Apakah kemudian ini menjadi tanda bahwa Kementerian BUMN juga kemarin belum optimal, sehingga akhirnya pemangkasan anak cucu BUMN masih akan terus dilanjutkan sampai dengan saat ini ya. Tapi kita harapkan ini menjadi upaya yang baik untuk perbaikan BUMN di Indonesia ke depannya.
Dan kita ke informasi lain, pemirsa, produksi lifting minyak dan gas mencapai 583.275 barel per hari. Informasi selengkapnya tetaplah bersama kami di Prime Market Highlights.